Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih membahas tentang sosok yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu orang tua kita, yang mana Allah mendahulukan orang tua kita di atas semua amal-amal soleh yang lain, sebagaimana hadis pertama yang kita telah jelaskan dahulu ketika seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdol, ya Rasulullah, amal seperti apa yang paling utama? Maka Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Rasul menjadikan salat sebagai amal yang pertama karena salat berkenaan dengan hubungan antara kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasul menjadikan bakti kepada orang tua sebagai amal kedua, di tingkatan kedua setelah sholat. Karena berbakti kepada orang tua merupakan terkait hubungan antara seorang hamba, seorang manusia dengan manusia yang lain. Dengan artian seseorang yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua dulu. Jadi Allah yang kedua adalah orang tua. Dan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Maka di antara tanda atau ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga konsekuensinya adalah ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah jadikan amal kebaikan dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah hanya menerima amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu adalah tanda dari bertakwa kepada Allah. Karena dia tidak mungkin berbakti kepada orang tua melainkan dalam rangka mentaati Allah. Sehingga berbakti kepada orang tua itu merupakan ciri-ciri diterimanya suatu amal. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ketika Allah menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan ulaikal ladina nanataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal-amal kebaikannya dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ini setelah Allah menyebutkan tentang berbakti kepada kedua
orang tua. Kemudian Allah katakan mereka, maksudnya mereka yang berbakti kepada kedua orang tua ini adalah orang-orang yang kami terima amal kebaikannya dan kami ampuni dan kami ampuni kesalahan atau kejelekan-kejelekan mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, seperti biasa sebagai intermezzo dari saya ini adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita masuk kepada babu birril abi, bab berbakti kepada bapak. Setelah sebelumnya Imam Bukhari menulis bab berbakti kepada ibu sebagai tanda bagi kita bahwasannya dari kedua orang tua yang lebih dulu untuk kita berbakti kepada dia siapa? Ibu dulu. Nah, kemudian beliau membawakan bab berikutnya, yaitu bab berbakti kepada bapak, yang menunjukkan bahwa setelah ibu maka kita juga wajib berbakti kepada bapak. Hanya saja ibu didahulukan dibanding bapak karena ibu memiliki keutamaan dibanding bapak. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwasannya dalam masalah nafkah pun maka ibu juga didahulukan. Dalam masalah berbakti ibu juga didahulukan. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan dua hadis di sini. Hadis yang sama seperti yang ada pada hadis di bab berbakti kepada ibu. Hanya saja hadisnya berbeda perawinya, berbeda sahabatnya. Dua hadis ini dari Abu Hurairah. Adapun hadis yang berbakti kepada ibu itu bukan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun lafadznya sama. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harbin. Qala, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata, haddatsana Wuhaib ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid. Qala, dia berkata, Ustaz, enggak ada kolanya kok dikasih kola? Iya, setiap ada haddatsana pasti ada kolanya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ani bin Syubrumah qala, dari Ibnu Syubrumah dia berkata, sami'tu Abu Zur'ah, aku mendengar Abu Zur'ah. Qala, dia berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Baik, Abu Hurairah, siapa nama asli Abu Hurairah? Bukan, Muhammad bin Ismail nama asli dari Imam Bukhari. Ayo, ngaku salafi. Masa enggak kenal Abu Hurairah? Bismillah. Siapa? Nah, barakallahu fiik. Para ulama berselisih pendapat tentang namanya. Imam Nawawi menulis sampai ada 30 pendapat tentang nama asli Abu Hurairah. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling umum, yang paling rajih insyaallah itu bernama Abdurrahman bin Sikhr. Abdurrahman bin Sakhrin tulisannya, atau bin Sikhrin. Jadi nama aslinya Abdurrahman, dan dia berasal dari suku Daus, dan dia bukan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, tidak. Tapi Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang masuk Islamnya akhir-akhir. Tapi dia termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dibanding sahabat-sahabat yang lain yang pertama-tama masuk Islam. Dikatakan di sini dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5,300 hadis, yaitu sebanyak 5.347 hadis. 5.347
hadis dan dia bukan termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Tentu hal ini membuat para sahabat yang lain ragu, kok bisa kamu lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding kami? Kamu kan akhir masuk Islam. Maka Abu Hurairah pernah membantah omongan ini dengan mengatakan begini di Sahih Bukhari. Dia mengatakan, mereka bertanya kepada aku tentang hafalan hadisku. Maka saya jawab, ketika kaum muhajirin pergi untuk berdagang, ketika kaum ansor pergi untuk beternak, aku bersama Rasul SAW belajar. Aku bersama Rasul SAW belajar. Orang ini ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah ini, dia anak yatim. Dia juga miskin. Dia datang menemui Nabi SAW masuk Islam. Dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia tinggal di Masjid Nabawi, menjadi Ahlus Sufa. Ada puluhan orang yang menjadi Ahlus Sufa di situ, termasuk Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini bukan nama aslinya, tapi ini adalah nama julukan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan Abu Hurairah artinya bapaknya kucing, karena waktu itu Abu Hurairah ini dia bermain-main dengan kucing. Kemudian Rasul melihat hal itu sehingga Rasul memberi kunyah, nama julukan kepada Abdurrahman ini dengan julukan Abu Hurairah. Dia menjadi seorang sahabat yang memiliki hadis paling banyak dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya ketika kaum Syiah Rafidhah mengkafirkan semua sahabat kecuali 5 orang saja, Salman Al-Farisi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, maka Abu Hurairah termasuk yang dikafirkan oleh Syiah. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika Abu Hurairah dikafirkan oleh Syiah, konsekuensinya adalah sebanyak 5.400 hadis tadi itu gugur semuanya, karena hadis itu tidak mungkin sahih diriwayatkan dari orang kafir, tidak mungkin. Maka kalau klaimnya Syiah diterima bahwa Abu Hurairah itu kafir, makanya Syiah benci sekali sama Abu Hurairah, benci banget, sangat benci. Maka ketika kita terima klaimnya Syiah bahwa Abu Hurairah ini kafir, maka konsekuensinya ada sebanyak 5.000 hadis. Dan di dalam hadis itu ada hukum-hukum kita. Sifat sholat Nabi kita ada di situ. Wuduknya kita ada juga di situ. Maka semuanya gugur. Dengan artian kalau hadis tersebut gugur, dengan artian adalah sholat kita tidak sesuai, wudhu kita tidak sesuai, semua praktik ibadah kita tidak sesuai dengan gugurnya Abu Hurairah. Jadi ini orang penting dalam Islam. Dan Syiah ingin menghancurkan Islam. Dari mana? Dari klaim mereka bahwa Abu Hurairah itu kafir. Ketika itu terjadi, maka Islam ini gugur semuanya. Begitu. Ini tentang sekilas tentang Abu Hurairah. Kila, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang paling aku berbakti padanya?" Qala, Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Rasul mengatakan, qala ummuka, kemudian ibumu. Qala, kemudian orang itu tanya lagi, summa man, kemudian siapa? Qala ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian orang itu tanya lagi, kemudian siapa? Qala abaka, kemudian Rasul mengatakan bapakmu. Ini serak gara-gara Idul Adha kemarin. Manggilin orang pakai mic, nggak balik-balik suaranya. Di sini Pak Asyirul Muslimin, sebagaimana hadis yang telah lalu, Rasul menyebutkan ibu sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan bapak sebanyak 1 kali. Ini menunjukkan bahwasannya al-ummu muqaddimatun atau muqaddamatun alal birri minal abi. Bahwasanya ibu itu adalah orang yang paling didahulukan, lebih didahulukan dalam masalah berbakti dibanding bapak.
Mengapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dia sebanyak 3 kali. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya derajat ibu itu 3 kali lipat tingginya dibanding derajat bapak. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kemarin, hal itu disebabkan karena 3 hal, yang mana ibu ini mengalaminya sendirian tanpa bantuan bapak. Yang pertama adalah masyaqqatul hamli, beratnya kehamilan. Itu yang pertama. Bapak nggak mungkin bantu itu. Ibu yang merasakan beratnya hamil. Yang kedua, masyaqqatul wiladah, beratnya ketika melahirkan. Ini bapak nggak mungkin bantu, ibu sendirian. Dan yang ketiga adalah masyaqqatul radha'ah, yaitu atau masyaqqatul irda', yaitu beratnya ketika menyusui. Dan ini ibu menjalaninya secara sendirian. Dengan demikian, itulah kenapa Rasul mengatakan ummuka. Yang pertama karena ibu itu hamil. Yang kedua karena ibu menyusui, melahirkan. Yang ketiga karena ibu menyusui. Dan menyusui ini selama berapa tahun? 2 tahun. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan orang-orang tua yang perempuan dan ibu-ibu itu menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah, sebanyak 2 tahun bagi siapapun yang menginginkan persusuan secara sempurna. Itu 2 tahun. Akan tetapi di ayat yang lain itu Allah mengatakan wa fisaluhu 30 syahra, dan ibu itu melahirkan plus menyusui sampai disape itu sebanyak 30 bulan. Jadi enggak genap 2 tahun. Jadi di ayat lain Allah mengatakan menyusui itu 2 tahun. Tapi di ayat lain Allah mengatakan bahwasannya ibu itu menyapi anaknya selama 30 bulan. Artinya adalah kalau hamil itu selama 9 bulan, maka 30 kurangi 9 sama dengan 21 bulan. Berarti ibu itu menyusui anaknya selama 21 bulan, dan itu tidak genap 2 tahun. Artinya bagi siapa yang menyusui anaknya 2 tahun, maka itu boleh. Dan bagi siapa yang menyusui anaknya kurang dari 2 tahun, maka itu tidak berdosa, tidak ada masalah. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ibu itu menyapi selama 30 bulan. Artinya dari melahirkan sampai menyusui itu selama 30 bulan. Dari hamil sampai menyapi itu selama 30 bulan. Jadi kalau hamilnya 9 bulan, maka proses menyusuinya berapa bulan? 21 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya selain berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak itu juga tidak mengurangi jatah baktinya. Akan tetapi ibu lebih didahulukan dibanding bapak. Kemudian hadis berikutnya langsung aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul kemudian orang itu tanya sama Nabi, ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Faqala, Rasul mengatakan birra ummak, berbaktilah pada ibumu. Tsumma ada, kemudian dia mengulangi pertanyaannya kembali. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada, kemudian dia mengulangi pertanyaannya lagi. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian untuk yang keempat kali dia tanya, Nabi mengatakan birra ummak, berbaktilah kepada
ibumu. Kemudian dia mengulangi lagi pertanyaan yang sama keempat kali. Kemudian Nabi menjawab jawaban yang berbeda, birro abak. Di sini agak berbeda ma'asyiral muslimin. Nabi SAW menyebutkan ibu sebanyak 4 kali. Berarti lebih agung lagi, lebih layak untuk lebih layak untuk didahulukan dibanding bapak. Kalau yang pertama cuma 3 kali, ternyata yang kedua sebanyak 4 kali. Berarti ini menunjukkan lebih tinggi lagi derajatnya dibanding bapak. Ma'asyiral muslimin, di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa seseorang itu mendahulukan ibu, yaitu di mana Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan ayat berbakti kepada orang tua, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah sebutkan perintah berbakti kepada ibu dan bapak secara bersamaan. Kemudian Allah punya ayat khusus di mana ketika Allah sudah menyebutkan berbakti kepada ibu bapak, Allah tekankan tentang ibu. Allah tekankan tentang ibu. Nah, dari sinilah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ibu itu lebih didahulukan dibanding bapak. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berarti siapa? Bapak dan ibu. Nah, kemudian di kalimat berikutnya Allah ceritakan tentang ibu. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Karena ibunya telah mengandung dia kurhan dengan susah payah, wa wada'athu kurhan, dan telah melahirkan dia juga dengan susah payah. Dalam ayat lain, wahnan ala wahnin, melahirkan dia hamil, mengandung dia wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapit dia selama 2 tahun. Di ayat lain, wa fisaluhu thalathuna syahra, dan menyapit dia selama 30 bulan. Oleh karena pentingnya bakti kepada orang tua, kebaikan orang tua kepada seorang anak, maka di antara doa Nabi Sulaiman adalah agar Allah menjadikan dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa syukur terhadap karunia-karunia yang Engkau berikan kepadaku, dan rasa syukur terhadap kedua orang tuaku. Ini doanya Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, hadis ini adalah penguat bahwasanya ibu lebih didahulukan dibanding bapak. Kemudian bab berikutnya, babu birri walidayhi wa indolama, bab berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya dolim. Jadi berbakti kepada orang tua itu enggak harus nunggu orang tuanya baik, enggak. Meskipun orang tuanya itu jelek, ahli maksiat, bahkan kafir sekaligus, maka seorang anak tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua. Dan kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak gugur meskipun orang tua tersebut tidak soleh. Ada banyak faedah di bab yang keempat ini. Langsung saya baca hadisnya saja nggih, biar agak cepat. Ani bin Abbas qala, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, saya kemarin udah kasih tahu Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah. Abbas siapa? Pamannya, paman Nabi SAW. Makanya Ibnu Abbas itu mesti pakai radhiyallahu anhuma.
bukan radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu itu doa hanya kepada Ibnu Abbas. Tapi dia pakai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Maksudnya siapa? Si Abbas sama si anaknya Abdullah. Begitu ya. Jadi Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, lahu walidani muslimani, dia memiliki dua orang tua yang juga muslim, yusbihu ilaihima, kemudian anak ini berjalan menemui kedua orang tuanya pada waktu subuh. Berjalan menemui kedua orang tuanya pada waktu subuh. Muhtasiban, berharap pahala kepada Allah, berharap pahala dari Allah. Illa fatahallahu babaini, melainkan Allah akan membukakan untuknya dua pintu, yakni minal jannah, yakni dua pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidan, apabila orang tuanya tinggal satu, maka yang kebuka hanya satu pintu. Wa in aqdaba akaduhuma, dan apabila salah seorang dari kedua orang tuanya itu marah kepada dia, lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada dia. Kila, maka kemudian ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in dolamahu, apakah meskipun kedua orang tuanya dolim sama dia, Allah bakal marah kalau orang tuanya enggak ridho? Maka Rasul mengatakan, wa in dolamahu, ya, meskipun kedua orang tuanya marah. Hadis ini dhaif ma'asyiral muslimin, tapi sebagian ulama menghasankan. Kita bisa bahas di sini banyak faedah. Yusbihu ilaihima, berjalan di waktu subuh menuju kedua orang tuanya. Maksudnya adalah yamshi ilaihima sobahan lil inas, berjalan menemui kedua orang tuanya pada waktu subuh lil inas, dalam rangka membahagiakan atau membuat senang orang tuanya. Jadi anak ini nemuin orang tuanya agar orang tuanya senang. Berarti membuat orang tua senang itu termasuk di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Enggak harus ngasih harta, enggak harus ngasih sesuatu, enggak harus. Menemui mereka, kalau mereka senang, itu adalah bentuk bakti. Maka mudik ketika Idul Fitri itulah bentuk bakti kepada kedua orang tua, karena dengan mudik orang tua sudah senang. Dan ini dia nemui kedua orang tuanya di waktu subuh. Muhtasiban, maksudnya adalah nawian, dia menemui kedua orang tuanya itu dalam keadaan dia berniat al-ajra wal mathuba minallah, dalam berniat pahala dan balasan dari Allah. Maksudnya adalah ma'asyiral muslimin, jalannya anak ini menemui kedua orang tuanya itu dia juga berniat pahala, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka konsekuensinya adalah ketika dia berjalan menemui kedua orang tuanya dan orang tuanya senang, tapi dia tidak muhtasiban, tidak berharap pahala, maka menemui pertemuan dia dengan kedua orang tuanya tadi itu tidak berbuah pahala. Maka muhtasiban ini adalah hal yang penting dalam semua amal kebaikan. Ya, jangan pernah melakukan suatu kebaikan tanpa adanya muhtasiban. Karena syarat untuk mendapatkan balasan dari Allah itu dia harus muhtasiban, berharap pahala. Anak ini kalau enggak muhtasiban, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi karena dia muhtasiban, mengharap pahala, maka Allah bukakan bagi dia dua pintu surga. Dan muhtasiban ma'asyiral muslimin, sesuatu itu bisa bernilai ibadah, tidak harus datnya ibadah, enggak harus. Kalau datnya ibadah, misalnya sholat, zakat, kalau dia tidak muhtasiban tidak dapat pahala. Bahkan perkara yang sifatnya mubah. Apa definisi mubah? Definisi mubah itu
ma la yutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu sesuatu yang pelakunya enggak diberi pahala dan pelakunya tidak disiksa ketika meninggalkannya. Itu sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu kalau jenengan lakukan, jenengan enggak dapat pahala. Dan kalau jenengan tinggalkan, jenengan enggak disiksa. Itu sesuatu yang mubah. Dan sesuatu yang mubah ini bisa berbuah pahala kapan? Ketika panjenengan muhtasiban, berharap pahala. Apa contoh sesuatu yang mubah? Lalu lintas, wajib. Kalau jenengan terabas, ditabrak, pelanggaran. Minum, ini sesuatu yang mubah. Kalau jenengan minum tanpa muhtasiban, minum jenengan gak berpahala. Tapi ketika jenengan minum berniat mencari pahala, berniat ibadah, berharap pahala dari Allah, maka ketika jenengan minum, jenengan akan dapat pahala dari minum jenengan. Contohnya apa? Aku minum agar aku bisa baca Quran. Ini dalam rangka menopang ibadah, maka minum ini akan berpahala. Jenengan tidur, monggo. Iya, tapi ada kalanya orang itu enggak berdoa sebelum minum itu hanya agar minumnya berkah, itu saja. Tapi minumnya sendiri itu enggak dapat pahala kalau jenengan tidak melakukannya dalam rangka ibadah atau dalam rangka wasilah untuk memperkuat panjenengan untuk beribadah. Contoh jenengan tidur, jenengan berdoa, tapi jenengan nggak berharap apa-apa sama tidurnya, cuma doa doang. Doa itu kan untuk melindungi jenengan ketika tidur, ya kan? Tapi tidurnya jenengan dalam rangka apa? Ya itu yang akan menentukan panjenengan dapat pahala atau tidak. Makanya Mu'ad mengatakan, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap pahala ketika aku bangun. Artinya ketika panjenengan tidur, misalnya jenengan tidur, aku mau istirahat biar nanti malam bisa bangun malam buat sholat malam, maka tidur jenengan tadi akan berpahala sepanjang tidur. Jadi perkara yang mubah itu akan membuahkan pahala kapan? Ketika panjenengan muhtasiban, berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap perkara, bahkan ibadah sekalipun tidak akan berbuah pahala ketika panjenengan tidak berharap pahala. Makanya puasa itu akan berbuah pahala kapan? Ketika kali jenengan muhtasiban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iman dan muhtasib, berharap pahala. Kalau ihtisabannya dihilangkan, gak dapat apa-apa nanti. Paham gak? Bahkan ibadah itu juga harus muhtasiban, berharap pahala. Dan ini termasuk dalam pilar-pilar ibadah yang tidak boleh dihilangkan, yaitu rasa khauf, takut, roja, rasa harap, dan yang terakhir apa? Al-hub, cinta. 3 pilar yang harus terkandung dalam ibadah yang gak boleh dihilangkan. Kalau jenengan menghilangkan muhtasiban, maka jenengan menghilangkan rasa roja, berharap. Dan itu menjadikan ibadah jenengan tidak berpahala. Kan ada tuh orang sholat karena rutinitas, ada orang puasa karena ikut-ikutan, semuanya puasa, izin aku lagi gak puasa. Gak ada pahalanya kalau dia tidak muhtasiban. Paham gak? Nah, kita baca fikih hadisnya. Birrul walidaini tariqumu mahadin ilal jannah. Berbakti kepada orang tua itu adalah jalan yang membentang menuju surga. Kemudian faedah yang kedua, uququl walidain mujibun linnar. Durhaka kepada kedua orang tua itu akan mewajibkan pelakunya atau pasti membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Bahkan Rasul SAW memasukkan durhaka kepada orang tua itu merupakan suatu dosa yang mana adabnya itu didahulukan oleh Allah di dunia. Didahulukan oleh Allah di dunia. Kalau semua maksiat itu mungkin akan diadab ketika di akhirat, tapi khusus untuk uquq walidain, durhaka kepada orang tua itu siksanya didahulukan di dunia. Disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla, enggak ditunda.
Yang ketiga, ridallahi mauqufun ala ridal abawain. Keridhaan Allah itu tergantung sesuai dengan ridhonya kedua orang tua. Karena hadis mengatakan kalau salah seorang dari kedua orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya tersebut ridho sama anaknya. Ini menunjukkan bahwa ridhonya Allah itu sesuai dengan ridhonya kedua orang tua, tapi tidak mutlak. Sebagaimana yang kita telah bahas pertemuan sebelumnya, tidak mutlak. Tidak setiap sesuatu yang mendatangkan ridho orang tua otomatis mendatangkan ridhonya Allah. Sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah itu hanya sesuatu yang sesuai dengan syariat. Jadi melakukan sesuatu yang mendatangkan ridhonya orang tua itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Kapan? Ketika sesuatu itu sesuai dengan syariat. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan syariat, meskipun orang tua ridho, tetap Allah nggak bakal ridho. Paham gak? Jadi ridhonya orang tua mendatangkan ridhonya Allah itu tidak mutlak, ada syaratnya, yaitu sesuai dengan syariat. Sebagaimana yang pernah kita jelasin beberapa hari yang lalu. Dan poin ketiga ini juga sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua, tapi tidak mutlak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, birrul walidain wal ihsanu ilaihima, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya wajibun, adalah wajib. Karena Allah perintahkan dan Rasulullah SAW juga perintahkan. Wa indolama, meskipun keduanya berbuat dolim, artinya keduanya dolim kepada anak tersebut, maka itu sama sekali tidak menggugurkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Bahkan meskipun kedua orang tuanya kafir, seorang anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Wa indolama, meskipun keduanya dolim fil umurid dunyawiyah, dalam perkara-perkara dunia. Karena kalau dolim dalam perkara agama sudah beda lagi. Misalkan memerangi agama kita, memusuhi agama kita, maka tidak ada kewajiban untuk berbakti. Karena pada perang Badar itu para sahabat membunuh orang tua mereka, membunuh saudara-saudara mereka, karena orang tua mereka membenci Islam dan memerangi Islam. Tapi apabila kedua orang tua kita dolim dalam masalah dunia, contohnya apa? Nggak dinafkain, ditelantarkan, nggak diurus, nggak dianggap, dibuang di tempat sampah, tetap kewajiban bakti itu tidak gugur. Kenapa demikian? Karena kewajiban bakti kepada orang tua itu terikat dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang, Ustaz, saya ini dilantarkan orang tua saya, masa saya harus berbakti sama dia? Dia kan durhaka sama saya, dia kan nelantarin saya, nggak ngurus saya, nggak berbuat baik sama saya. Masa saya harus berbuat baik sama dia? Iya, kamu tetap berbuat baik sama dia, karena berbuat baikmu kepada dia itu dalam rangka mentaati Allah. Paham gak? Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya fa'in kila, kalau ditanya maklum, sudah diketahui, annallahu azza wajal ad-dama, langsung saya artikan aja, bahwasanya Allah azza wajal itu menjadikan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu sebagai dosa besar, dikarenakan agungnya berbakti kepada orang tua. Jadi karena berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang agung, maka otomatis dosanya juga besar. Tapi kalau seandainya seorang bapak meninggalkan anaknya karena bercerai dengan ibunya misalkan,
dan bapak ini tidak berbuat baik kepada anak tersebut, berarti nggak dinafkain. Kan kalau orang udah cerai pikirnya ya wis mari, padahal ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Faja'a zaujul ummi, kemudian datanglah suami ibunya yang baru, dan suami ibunya ini yang baru ini berbuat baik sama anak tersebut, mengasuh dia, mendidik dia sampai anaknya jadi soleh. Fahalil waladihuna, apakah dalam kasus ini seorang anak mengalihkan baktinya kepada suami baru ibunya dibanding bapaknya? Itu pertanyaannya. Apakah dalam kasus ini seorang anak memindahkan baktinya kepada suami baru ibunya? Jadi sama bapaknya yang kandung gak berbakti, baktinya pindah kepada suami baru ibunya. Apakah demikian? Paham gak? Paham maksudnya? Maka jawab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la, tidak. Fala yasqutu haqqul walidi fi birri. Tidak, karena hak seorang bapak dalam hal berbakti tidak gugur. Jadi anak tersebut tetap wajib berbakti kepada bapak kandungnya, tidak memindahkan baktinya kepada bapak baru dari ibunya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah silaturrahim, huwallazi idza quti'at rahimuhu wasalahu. Orang yang apabila diputus silaturahminya, dia tetap menyambungnya. Dan orang yang paling berhak disambung silaturahmi siapa? Kedua orang tua. Jadi kalau bapak itu memutus silaturahmi dengan anak, maka anak tersebut wajib menyambung silaturahmi dengan bapaknya, bukan memindahkan baktinya kepada bapak yang baru. Fal abu alaihi mas'uliyah. Adapun bapak kandungnya yang tidak berbuat baik kepada anaknya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wal ibnu alaihi mas'uliyatun. Dan anak kalau dia nggak berbakti kepada bapaknya tadi itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, ketika anak tersebut berbakti kepada bapak itu dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Paham nggih? Wa yubawwi'ul abu bil itsmi, dan bapak akan berdosa. Amma zaujul ummi, adapun suami ibunya yang baru tadi itu, falaisa kal abi fil haqqi, tidak sama seperti bapak kandungnya dalam masalah hak berbakti. Lakin yuhsinu ilaihi, tapi anak tersebut tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Tapi hak bapak kandungnya itu lebih tinggi dibanding suami baru ibunya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, sesuai dengan babnya, bahwa seorang anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tuanya zalim. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi kasus di sini kalau bapaknya cerai sama ibunya dan tidak menafkahi dia. Dan Nabi SAW mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah kalian membalas kebaikan dia. Dan bapak ini meskipun dia nggak berbuat baik, tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya dalam rangka mentaati Allah. Jadi kalau jangan tanya, apakah aku tetap berbuat baik pada bapakku yang sudah menelantarkan aku? Iya, kamu tetap wajib berbuat baik, karena kewajibanmu kepada kedua orang tua itu dalam rangka mentaati Allah, bukan sekedar balas budi. Oh, lek bapak baik, aku baik. Lek bapak nggak baik, aku nggak baik. Bukan sekedar seperti itu, tapi terikat dengan ketaatan kepada Allah. Oh, kalau bapak baik, aku wajib baik. Kalau bapak nggak baik, aku tetap wajib baik, karena Allah yang menyuruh saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan nanti ketika dia sepuh, namanya orang tua pasti ada kurangnya kan? Pasti dia akan berharap kurangnya dia itu tetap menjadikan anaknya berbakti kepada dia, itu pasti. Maka kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan,
maka kamu pun akan diperlakukan demikian. Kalau panjenengan memperlakukan orang tua jenengan dengan baik, maka jenengan pun insya Allah biidnillah akan diperlakukan oleh anak jenengan dengan baik. Kaidahnya apa tadi? Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka demikian pula engkau akan diperlakukan oleh orang lain. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Bagaimana kalau kita berharap dengan kita melaksanakan ibadah itu dengan keikhlasan? Keikhlasan dalam arti kan, ya maaf ya Pak, ya kalau diberi oleh Allah, kita diberi apa-apa, yang penting ikhlas. Yang kedua, apakah boleh berjihad tanpa restu orang tua? Terus yang ketiga, maaf, ini agak nanti Pak Ustaz bicara tentang si ayah mengkafirkan Abu Hurairah. Terus barangkali Pak Ustaz punya contoh ibadah yang mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wala quwwata illa billah. Adapun yang pertama, ikhlas itu bagian dari muhtasib. Karena kalau orang ikhlas, di antara definisi ikhlas itu adalah berharap balasan dari Allah, atau berharap wajahnya Allah, atau beramal karena Allah, karena mengharapkan pahala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena berharap wajah Allah, dan kami tidak mengharapkan jazaan balasan dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih. Maka ikhlas itu bagian dari ihtisab. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan berjihad tanpa izin orang tua? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa jihad tanpa izin orang tua itu diperbolehkan ketika jihad tersebut hukumnya menjadi fardu ain. Semisal musuh telah mengepung negeri kita, maka nggak perlu izin, wajib bagi masing-masing kaum muslimin yang ada di negeri itu untuk berangkat berjihad. Adapun jihad yang harus dengan izin orang tua, yaitu apabila jihad tersebut hukumnya fardu kifayah. Jadi musuh masih di sana, masih jauh. Maka ketika dia mau berangkat jihad, dia harus izin sama orang tuanya. Itulah kenapa dalam hadis yang pertama, berbakti kepada orang tua itu diletakkan kedua, didahulukan sebelum jihad. Jadi berbakti orang tua dulu, baru kemudian setelahnya jihad. Kapan? Ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau jangan nggak berangkat tidak masalah. Fardu kifayah itu kan sesuatu amalan yang wajib. Kalau sudah satu orang yang menunaikan saqata ala bakin, maka orang yang lain itu gugur kewajibannya. Dalam hal ini maka dia perlu izin orang tua, karena dalam hal ini bakti kepada orang tua itu kedudukannya lebih wajib dibanding jihad. Karena bakti kepada orang tua itu fardu ain, sedangkan jihad tadi fardu kifayah. Fardu ain dengan fardu kifayah lebih tinggi mana? Fardu ain. Tapi ketika jihad itu hukumnya menjadi fardu ain, maka sama-sama fardu ain. Bakti orang tua fardu ain, jihad fardu ain. Maka dalam hal ini jihad lebih utama dibanding berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah tafsir dari Ibnu Abbas tentang Al-A'raf. Jangan tahu Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat tinggi yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Dan dia sebuah gunung, kata Ibnu Abbas, bahwa jabalun, dan dia gunung di mana di situ ada tanaman, ada sungai, ada buah-buahan.
Kemudian Ibnu Abbas mengatakan dan orang-orang yang ada di Al-A'raf itu salah satunya adalah orang-orang yang dia pergi berjihad tapi nggak izin orang tuanya. Jihadnya dia mengantarkannya, jihadnya dia menjadikan dia terhalang dari neraka. Tapi nggak izinnya dia kepada orang tua itu menjadikan dia terhalang dari surga. Maka dia ditempatkan di Al-A'raf. Ini salah satunya. Salah satu penghuni Al-A'raf ketika seseorang itu berjihad tanpa izin orang tua. Ini disebutkan Ibnu Abbas dalam kitab Al-Kabair. Kitabnya siapa itu? Ibnul Jauzi. Di antaranya seperti itu. Itu yang kedua. Jadi jihad dengan izin orang tua kapan? Ketika jihad itu fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Iya. Tidak bisa, karena hadis-hadis Abu Hurairah itu banyak hadis tentang sholat masalahnya. Sholatnya jenengan gugur nanti, ibadah sholatnya gugur nanti, sehingga konsekuensinya apa? Sholat tidak ada. Gitu nanti. Hadis yang mereka riwayatkan dari imam-imam mereka. Mereka punya imam-imam sendiri. Yang mana kalau ditelusuri sanadnya nggak nemu. Jadi mereka tidak meriwayatkan hadis dari imam-imam Ahlus Sunnah, tidak. Mereka punya imam-imam sendiri dan hadis-hadis mereka itu adalah hadis-hadis yang bersumber dari Ahlul Bait versi mereka. Jadi Ali bersabda, Husain bersabda, paham nggih? Dari Ali, jadi kalau ada hadis dari Ali mereka terima. Tapi kalau ada hadis dari sahabat selain Ali mereka nggak terima. Karena bagi mereka sudah kafir. Paham nggih? Nah, barakallahu fiik. Yang lain? Mas. Nah. Wassalamualaikum. Kalau dia menikah pada waktu hamil perempuannya yang pertama, rinciannya banyak dan panjang masalahnya, maka nikahnya nggak sah menurut pendapat yang kuat insya Allah. Nikahnya tidak sah. Terus yang kedua, dia tetap bapak dari anak tersebut, tapi ada konsekuensi hukumnya dan banyak. Diantaranya adalah batal wali nikahnya, batal nasabnya, batal hak warisnya. Artinya orang itu nggak bisa mewarisi anaknya. Dan anaknya kalau nikah tidak boleh bernasab ke bapaknya. Dan anaknya kalau nikah maka bapaknya ini tidak boleh menjadi wali. Tapi tetap statusnya sebagai bapak. Dan kalau misalkan dua orang ini menikah, si perempuan tobat, laki-lakinya nggak tobat, tidak sah nikahnya. Karena syaratnya itu harus dua-duanya bertaubat. Paham nggih? Karena perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu. Jadi rinciannya banyak. Tapi kalau kembali ke pertanyaan, maka dia tetap sebagai bapak dia, tapi ada konsekuensi syariat di situ. Dan yang saya belum bisa jawab adalah bagaimana status pernikahan orang-orang yang belum mengetahui hukum ini. Misalkan dia berzina sama istrinya dulu, terus dia nikah kan, terus dia nikahin anaknya, otomatis status pernikahan anaknya tidak sah. Tapi udah terlanjur banak pinak, itu gimana? Nah ini saya nggak tahu. Terus karena banyak orang nggak tahu, akhirnya anaknya menasabkan kepada bapaknya. Padahal bapaknya dulu berzina dengan ibunya dan anak ini hamil di luar nikah. Harusnya kan nggak boleh nasab ke bapaknya, tapi dia nasabkan dirinya ke bapaknya. Dan di KUA, di KK nasabnya ke bapaknya. Akhirnya pernasaban itu kacau dari syariat. Nah ini yang belum bisa saya jawab bagaimana statusnya. Apakah harus nikah ulang
Nikah ulang kan gimana? Betul. Betul. Tetap nggak gugur. Tapi untuk masalah tadi itu harus diceritakan. Karena aib itu ada kalanya harus diceritakan ketika ada maslahat syariat. Misalkan jenengan konsultasi sama ustadz, mau nggak mau ceritain aib. Atau jenengan dimintain saksi oleh hakim, mau nggak mau menceritakan aib. Betapa banyak para sahabat yang minta fatwa kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasul, aku berzina. Ini kan aib. Jadi ada kalanya aib itu harus diceritakan dalam rangka maslahat, atau menceritakan aib seseorang dalam rangka agar masyarakat luas berhati-hati sama orang ini. Wajib, boleh. Maka dalam hal ini dia harus cerita, harus ngakuin agar tidak terjadi selegenje nasab, agar jangan sampai karena aib sehingga dia jadi wali. Wah, bahaya. Tidak sah walinya kan? Gimana dia mau jadi wali orang walinya tidak sah? Nah, yang saya pertanyakan di sini dan saya belum tahu dan saya belum tanyakan ke Ustadz, barangkali jenengan bisa tanyakan ke Ustadz ya kalau ke kajian ya. Bagaimana status pernikahannya anak dan dia nggak tahu itu. Apakah anak ini harus ngulangi? Anak ini tahunya mungkin 5 tahun yang akan datang baru tahu kok ternyata dia lahir di luar anak hasil dari zina. Apakah dia harus ngilangi nikahnya padahal udah 10 tahun? Nah, ini yang saya nggak tahu. Kan kadang ada orang tua itu karena ini aib gengsi sama tetangga ditutupin bisa jadi wali nikah padahal dia nggak boleh. Terus hukum pernikahan anaknya gimana? Kalau nikahnya nggak sah berarti kan zina. Iya kan? Kalau dia akad nikahnya nggak sah, kemudian dia berkumpul berjima, berarti kan dia dalam keadaan apa? Zina, karena dia nggak menikah. Nah, ini saya nggak tahu jawabannya. Kalau udah terlanjur seperti itu, kalau belum terlanjur kan masih bisa kan? Oh, kamu nggak boleh. Tapi kalau udah terlanjur, gimana hukumnya? Nah, itu yang saya tidak tahu dan saya belum nemuin jawabannya itu. Nanti kalau udah terlanjur nikah dan nikahnya nggak sah dan anak ini nggak tahu. Kalau ternyata bapaknya ini, kalau dia ini ternyata hamil di luar nikah sama bapaknya dulu itu, dia nggak tahu, dia tahunya beberapa tahun kemudian. Nah, ini gimana nanti? Dia dosa? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas konsekuensi syariat tadi nikahnya nggak sah kalau bapaknya jadi wali, karena gugur perwalian bapaknya karena anaknya hamil di luar nikah. Hampir semua sahabat itu kan masuk Islam setelah berkeluarga, Ustaz. Terutama Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya kan masuk Islam setelah berkeluarga. Artinya sistem yang dipakai syarat sah nikah itu dengan sistem jahiliyah. Apakah beliau-beliau ini ada riwayatnya dinikahkan oleh Rasul atau gimana? Nah, ini memang tidak semua sahabat masuk Islam setelah berkeluarga ya. Di antaranya sahabat-sahabat yang masih muda kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dan lain sebagainya. Memang dan ada juga sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah berkeluarga, dan Abu Bakar termasuk seorang sahabat satu-satunya yang semua keluarganya masuk Islam. Istrinya, bapaknya, anak-anaknya masuk Islam semua. Hanya Abu Bakar tok. Dan itu Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk menikah ulang, untuk akad ulang, tidak. Berarti ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan di jahiliyah itu barangkali terhapus dengan Islam, dosanya dengan. Nah, barangkali itu juga bisa dipakai jawaban yang tadi. Tapi untuk memastikan silakan tanya ke yang lebih alim untuk memastikan. Karena Nabi tidak menyuruh akad ulang, padahal nggak sah kan harusnya kan. Tapi Nabi nggak menyuruh akad ulang. Sebagaimana akikoh, Nabi nggak nyuruh mereka akikoh ulang. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Nama ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Kita ketemu minggu depan insyaallah dengan hadis berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.